Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Ika Rahmayati, di channel edukasi membahas mata pelajaran IPA Sekolah Menengah Pertama. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 7 semester 2, yaitu tentang tata surya bagian kedua. Disarankan kalian menyimak dulu ya video bagian pertama. Pada video bagian pertama, kalian sudah mempelajari tentang pengertian dan anggota tata surya. Nah, seperti yang sudah kalian tahu bahwa salah satu anggota tata surya adalah planet. Pada video kedua kali ini, kita akan khusus membahas karakteristik 8 planet yang menghuni tata surya kita. Tahukah kalian planet apa yang terbesar di tata surya kita? Dan mana planet yang terkecil? Lalu, tahukah kalian bahwa ada planet di tata surya kita yang tidak mempunyai daratan? Nah, kalau tidak punya daratan, bagaimana pesawat ruang angkasa bisa mendarat di sana ya? Lalu, pertanyaan populer tentang tata surya sampai saat ini, apakah ada kehidupan di planet lain selain di bumi kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka kalian wajib nonton video ini sampai akhir. No skip-skip ya. Jangan lupa ya, yang belum subscribe dulu ya. Tekan juga tombol like dan loncengnya. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan karakteristik planet di tata surya. Yang kedua, menjelaskan pengaruh rotasi dan revolusi bumi. Sebelum kita membahas satu persatu planet di tata surya, terlebih dahulu kalian harus mengetahui pengertian dari rotasi dan revolusi planet. Apa itu rotasi sebuah planet? Rotasi adalah perputaran planet pada porosnya. Sedangkan revolusi adalah peredaran planet mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya. Lalu ada juga yang disebut kala rotasi dan revolusi. Kala rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada porosnya. Biasa juga disebut dengan 1 hari planet. Sedangkan kala revolusi adalah waktu yang diperlukan suatu planet untuk beredar mengelilingi matahari. Biasa juga disebut dengan 1 tahun planet. Planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet yang terdekat dengan matahari. Jaraknya sekitar 58 juta kilometer. Waktu rotasinya adalah 59 hari dan waktu revolusinya adalah 88 hari. Artinya 1 hari di planet Merkurius itu setara dengan 59 hari di bumi. Sedangkan 1 tahun di Merkurius setara 88 hari di bumi. Ini terjadi karena planet Merkurius lintasan mengelilingi mataharinya sangat pendek karena jaraknya yang terdekat dengan matahari. Diameter planet Merkurius sekitar 4.879 km. Suhu planet ini mencapai 430 derajat Celcius pada siang hari dan minus 93 derajat Celcius pada malam hari. Dengan suhu yang sangat ekstrim ini, maka tanda-tanda kehidupan di planet ini sulit ditemukan. Karena tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan dalam cuaca ekstrim tersebut. Planet ini terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Warnanya keabu-abuan. Kemudian planet ini tidak memiliki satelit dan atmosfer, sehingga terlihat bentuknya mirip seperti bulan yang membentuk kawah-kawah. Planet yang kedua adalah planet Venus. Jaraknya 108 juta kilometer dari matahari. Planet Venus memiliki rotasi yang sangat lambat dibanding dengan waktu revolusinya. Rotasinya adalah 243 hari, sedangkan revolusinya 225 hari. Suhu rata-rata planet Venus adalah sekitar 462 derajat Celcius. Diameter planet Venus sekitar 12.104 km.
dengan karakteristik planet adalah sebagai berikut. Planet Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja. Warnanya putih kekuningan dan merupakan planet paling cerah dalam tata surya. Memiliki arah rotasi yang berkebalikan dari planet yang lainnya. Planet ini memiliki bentuk, ukuran, dan komposisi yang hampir sama dengan planet Bumi. Planet ini tidak memiliki satelit, namun memiliki atmosfer yang tebal. Namun, atmosfer planet Venus didominasi oleh asam sulfur yang beracun, sehingga ini juga menyebabkan tidak adanya kehidupan di planet ini. Planet yang ketiga adalah planet Bumi. Nah, kalian wajib mengetahui ya bagaimana karakteristik planet Bumi kita, karena kita merupakan makhluk bumi. Planet Bumi jaraknya dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Sudah pernah kita bahas pada video bagian pertama. Rotasi planet Bumi adalah waktu satu hari bumi, yaitu 24 jam. Dan waktu revolusinya adalah 365 hari atau 1 tahun bumi. Suhu rata-rata bumi sebenarnya adalah 15 derajat Celcius, tetapi terasa lebih panas sampai mencapai 33 derajat Celcius. Diameter bumi adalah 12.742 km. Perbedaan suhu di bumi antara siang hari dan malam hari tidak jauh berbeda. Terkadang kita merasakan panas pada malam hari dan tidak terlalu panas juga pada siang hari. Suhu seperti ini sangat mendukung adanya kehidupan di bumi. Ditambah lagi bumi merupakan satu-satunya planet yang kaya akan air di tata surya kita, di mana air sangat diperlukan bagi makhluk hidup. Ditambah lagi, bumi memiliki atmosfer yang sangat tebal. Atmosfer bumi terdiri dari sebagian besar gas nitrogen 78%, oksigen 21%, dan sisanya tersusun dari gas karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain. Itulah mengapa kita makhluk bumi dapat bernapas setiap hari dan menghirup udara bebas. Selain berfungsi untuk memberikan udara bagi makhluk bumi, atmosfer bumi juga berfungsi sebagai pelindung bumi, yaitu melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang akan jatuh ke bumi. Permukaan bumi terdiri dari 70% perairan atau laut dan 30% daratan. Jadi, kita makhluk bumi hanya menginjak atau menghuni 30% dari permukaan bumi kita ini, karena yang 70%-nya itu adalah lautan. Bumi memiliki karakteristik antara lain warnanya yang biru kehijau-hijauan, kemudian satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup di tata surya. Bumi memiliki satu satelit alam yaitu bulan dan memiliki satelit buatan. Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki satelit buatan di tata surya. Adapun akibat-akibat yang disebabkan oleh rotasi bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pergantian siang dan malam. Yang kedua, terjadinya gerak semu harian matahari. Matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Saat pagi hari, seakan-akan matahari muncul dari timur, dan saat sore hari, matahari akan terlihat seperti menghilang ke barat. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi kita berputar di sumbunya. Yang ketiga, terjadinya pemampatan pada kedua kutub bumi. Karena bumi berputar pada porosnya, maka bagian ekuator berputar lebih cepat bila dibandingkan bagian kutub. Hal ini menyebabkan pada bagian kutub memempat, sedangkan bagian ekuator menonjol. Yang keempat, adanya pembelokan arah angin. Arah angin dari lintang tinggi yang menuju khatulistiwa akan berbelok karena pengaruh perputaran bumi. Lalu yang kelima, adanya perbedaan waktu di bagian belahan bumi. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh revolusi bumi antara lain perbedaan lama waktu siang dan malam,
Misalnya pada 23 September sampai 22 Desember, panjang siang di belahan bumi utara lebih pendek bila dibandingkan panjang siang di belahan bumi selatan. Yang kedua adalah gerak semu tahunan matahari. Pada waktu tertentu seolah-olah matahari berada di belahan bumi utara dan waktu yang lain matahari berada di belahan bumi selatan. Bisa diamati pada bulan Juni sinar matahari mengenai dinding rumah bagian utara, sedangkan saat Desember sinar menerpa di bagian selatan. Yang ketiga adalah perubahan musim. Beberapa negara mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sedangkan negara yang ada di dekat garis khatulistiwa hanya mengalami 2 musim. Adapun pergantian musim di belahan bumi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, di belahan bumi utara terjadi musim dingin, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim panas. Pada tanggal 22 Maret sampai 21 Juni, di belahan bumi utara terjadi musim semi dan di belahan bumi selatan terjadi musim gugur. Pada tanggal 22 Juni sampai 22 September, di belahan bumi utara terjadi musim panas dan di belahan bumi selatan terjadi musim dingin. Pada tanggal 23 September sampai 21 Desember, di belahan bumi utara terjadi musim gugur, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim semi. Di Indonesia, karena terletak di daerah tropis, maka hanya dibagi menjadi 2 musim, yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan April hingga September, dan musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober hingga bulan Maret. Planet yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars adalah planet yang paling sering dikunjungi oleh pesawat ruang angkasa. Jaraknya dari matahari sekitar 218,54 juta kilometer. Planet Mars memiliki rotasi yang mirip dengan bumi, yaitu sekitar 25 jam. Sedangkan waktu revolusinya adalah 687 hari. Planet ini juga memiliki siklus musim yang sama dengan bumi. Planet Mars memiliki diameter sekitar 6.779 km. Rata-rata suhu planet Mars adalah sekitar 13,85 derajat Celcius. Lingkungan Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan planet Venus. Namun begitu, keadaannya tidak cukup ideal untuk manusia. Suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah ditambah dengan komposisi udara yang sebagian besar karbon dioksida menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernapasan jika ingin tinggal di sana. Sampai penghujung abad ke-20, belum ditemukan jejak kehidupan di planet Mars, meskipun yang amat sederhana. Planet ini memiliki 2 buah satelit alam, yaitu Phobos dan Deimos. Dengan karakteristik adalah sebagai berikut. Planet Mars memiliki julukan planet merah karena warnanya yang kemerah-merahan. Terdiri dari komposisi 95% karbon dioksida, 3% nitrogen, dan gas-gas lainnya. Permukaan planet Mars didominasi oleh bebatuan. Planet Mars juga memiliki atmosfer yang tipis. Dari planet Merkurius sampai planet Mars tadi, keempat planet tadi merupakan planet dalam. 4 planet dalam ini memiliki kesamaan, yaitu semuanya memiliki daratan. Planet kelima dalam tata surya adalah planet Jupiter. Jaraknya dengan matahari sekitar 776,43 juta kilometer. Planet Jupiter memiliki waktu rotasi yang paling cepat di antara planet di tata surya, yaitu adalah 10 jam. Sedangkan waktu revolusinya adalah 11 tahun. Diameter planet Jupiter adalah sekitar 139.820 km. Ini menunjukkan bahwa planet Jupiter adalah planet yang terbesar di tata surya.
Meskipun planet Jupiter ini adalah yang terbesar dalam tata surya, namun planet Jupiter tidak mempunyai daratan. Sebagian besar planet Jupiter terdiri dari hidrogen 89% dan 10% helium. Jadi, struktur planet Jupiter adalah mirip seperti matahari. Suhu rata-rata di permukaan Jupiter adalah sekitar minus 108,15 derajat Celcius. Dengan karakteristik adalah sebagai berikut: warnanya yang kecoklatan berlapis-lapis, dan planet ini juga mempunyai cincin, namun cincinnya tipis, tidak sejelas cincin yang dimiliki oleh planet Saturnus. Jupiter merupakan planet dengan jumlah satelit alami terbanyak dalam tata surya, yaitu 79 satelit. Planet ini tidak mempunyai daratan, namun permukaannya tersusun dari gas yang sangat tebal dan atmosfer yang sangat tebal. Planet Jupiter juga memiliki lautan di permukaannya. Seluruh permukaannya merupakan gas dan lautan. Namun lautannya bukan berupa air seperti di bumi, akan tetapi merupakan gas nitrogen. Planet yang keenam adalah planet Saturnus. Planet ini sangat menarik bagi antariksawan dan bagi ilmuwan karena memiliki cincin yang sangat indah. Planet ini jaraknya dari matahari adalah sekitar 1,4 miliar kilometer. Waktu rotasinya sangat cepat, sama seperti planet Jupiter, yaitu adalah 11 jam. Dan waktu revolusinya adalah 29 tahun. Planet Saturnus memiliki diameter sekitar 116.460 km. Jadi planet Saturnus ini merupakan planet kedua terbesar di tata surya kita ya. Suhu rata-rata di planet ini adalah sekitar minus 139,15 derajat Celcius. Sama halnya dengan planet Jupiter, planet Saturnus ini juga tidak mempunyai daratan. Planet ini terdiri dari 96% gas hidrogen sebagai komponen terbesarnya. Cincin planet Saturnus juga tidak mempunyai bentuk yang pejal, namun hanyalah kumpulan partikel-partikel kecil berupa debu, es, dan batu yang mengelilingi planet Saturnus. Ukurannya bervariasi mulai dari ukuran debu hingga seperti bongkahan besar. Cincin planet Saturnus ini ternyata memiliki lapisan-lapisan. Sampai saat ini ilmuwan telah menemukan 7 lapis cincin Saturnus. Planet Saturnus juga memiliki satelit terbanyak setelah Jupiter, yaitu ada 62 satelit. Dengan karakteristik adalah sebagai berikut: warnanya kuning pucat, tidak memiliki daratan, memiliki cincin, dan memiliki satelit. Planet ketujuh adalah planet Uranus. Planet ini mempunyai jarak dengan matahari sekitar 2,9 miliar kilometer. Waktu rotasinya juga sangat cepat, yaitu adalah sekitar 17 jam. Dan waktu revolusinya adalah 84 tahun. Suhu rata-rata permukaan Uranus adalah sekitar minus 224,15 derajat Celcius dengan diameter 50.724 km. Jadi semakin jauh planet dari matahari, maka suhunya semakin dingin ya, dan semakin lama waktu revolusinya. Sama halnya seperti planet Jupiter dan Saturnus, planet Uranus juga tidak mempunyai daratan. Kandungan utama planet ini adalah gas hidrogen dan helium, tetapi mengandung lebih banyak unsur es seperti air, amonia, dan metana. Karakteristik planet Uranus adalah sebagai berikut: warnanya biru muda, memiliki satelit alami terbanyak ketiga di tata surya, yaitu sebanyak 27 satelit. Kemudian planet ini juga memiliki atmosfer yang berlapis-lapis dan kompleks.
serta diperkirakan lapisan awan terendahnya terdiri atas air dan lapisan awan tertingginya terdiri atas gas metana. Bagian dalam Uranus sebagian besar terdiri dari es dan bebatuan. Planet ini juga memiliki cincin yang tipis dan mengelilingi planet Uranus secara vertikal. Planet yang ke-8 sekaligus planet terakhir di tata surya yaitu adalah planet Neptunus. Jarak planet ini dari matahari adalah sekitar 4,4 miliar kilometer. Kala rotasinya juga sangat cepat yaitu sekitar 16 jam. Dan kala revolusinya adalah 165 tahun. Planet ini memiliki diameter sekitar 49.224 km. Suhu rata-rata di planet ini adalah sekitar minus 214 derajat Celcius. Planet Neptunus sering juga disebut kembaran dari planet Uranus karena bentuk, ukuran, dan komposisi yang mirip dengan planet Uranus. Sama halnya dengan planet Uranus, planet Neptunus juga tidak mempunyai daratan. Planet Neptunus memiliki komposisi hampir sama dengan planet Uranus, yaitu sebagian besar terdiri dari es dan metana. Dengan karakteristik sebagai berikut: berwarna biru. Planet ini juga mempunyai satelit, yaitu sebanyak 14 satelit alami. Planet ini juga mempunyai cincin yang tipis, dan planet ini juga memiliki atmosfer, di mana atmosfer Neptunus mengandung gas hidrogen, helium, hidrokarbon, kemungkinan juga mengandung nitrogen, dan kandungan es yang besar. Selain itu juga mengandung amonia dan metana. Nah, dari planet Jupiter sampai planet Neptunus tadi termasuk ke dalam planet luar. Keempat planet ini memiliki persamaan, yaitu tidak memiliki daratan. Kalau kalian perhatikan, planet luar yang tidak mempunyai daratan ini rata-rata memiliki kala rotasi yang sangat cepat. Hal ini dikarenakan planet-planet tadi harus mempertahankan bentuknya agar tetap bulat, karena planet-planet tadi tidak mempunyai bentuk yang pejal, melainkan hanya terdiri dari kumpulan gas-gas, sehingga planet-planet tersebut harus bergerak dengan sangat cepat. Nah, kemudian ini adalah perbandingan dari 8 planet di tata surya kita. Di sini kalian bisa melihat ya, dan bisa membandingkan planet mana yang terbesar di tata surya kita, planet mana yang terkecil, dan planet mana yang paling dekat dengan matahari, serta planet mana yang terjauh dari matahari. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kedua kali ini. Sampai berjumpa lagi pada video bagian ketiga. Apabila ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.